Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Hari ini hari Jumat 9 Juli. Saya menjumpai Anda semua, saya Pastor Vius. Pada pertemuan kali ini, mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita hari Jumat ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, berkati kami di tengah perjuangan hidup kami untuk mewartakan kebenaran, sabdamu, firmanmu. Semoga semuanya menguatkan kami untuk terus berada di tengah-tengah dunia ini dan menjadi pemenang atas dunia ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan dikirim ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, saya teringat tentang bacaan ini ketika seorang anak dalam pembinaan komuni pertama bertanya, "Pastor, saya mau bertanya, Tuhan Yesus begitu baik. Ia menyembuhkan, Ia mengajarkan kebaikan, Ia membangkitkan orang mati. Dan kemana-kemana saja Dia pergi, ke kampung-kampung mana saja Dia mengunjungi, Ia melakukan perbuatan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Dia begitu baik, Ia menyapa dengan baik, memberi makan begitu banyak orang, peduli pada orang-orang. Tetapi mengapa Tuhan Yesus dibenci dan akhirnya disalibkan sampai mati?" Sebuah pertanyaan kritis dari seorang anak kecil. Saudara-saudara terkasih, bacaan Injil hari ini pun menegaskan hal yang sama. Tuhan Yesus bersabda, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Tuhan mengutus kita ke tengah dunia. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak terang. Kita dibawa ke tengah dunia. Kita hidup di tengah-tengah anak-anak dunia yang tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal kebaikan. Mereka tidak mengenal bagaimana harus berbuat baik. Mereka tidak mengenal bagaimana harus mengasihi. Mereka tidak mengenal bagaimana harus menjadi kegembiraan dan sukacita bagi semua orang yang kita jumpai. Maka dikatakan ketika kita masuk ke tengah dunia, ke tengah-tengah serigala ini, ide kita, cara pikir kita, perbuatan kita bertentangan dengan dunia. Karena dunia adalah musuh dari Allah. Mereka memusuhi dan membenci kebaikan. Maka ketika kita dihadapkan di tengah dunia ini, beranikah kita bertahan seperti sabda Yesus? Bagi mereka yang bertahan, siapa saja yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sabda Tuhan hari ini, sabda Injil hari ini, sabda Yesus hari ini. Kuatkan hatimu, jangan berkecil hati ketika di tengah dunia ini kamu dibenci.
ketika dunia tidak menerimamu, ketika dunia membuatkan begitu banyak cerita buruk tentangmu, bertahan. Termotivasi, memotivasi diri, anak Tuhan selalu menjadi pemenang. Meskipun di tengah serigala, meskipun di tengah dunia, meskipun di tengah ancaman, meskipun di tengah-tengah begitu banyak tantangan hidup ini, jadilah pemenang. Siapa yang bertahan akan diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.